Pria lulusan SMA di Surabaya ini wow banget soal tipu menipu. Bisa-bisanya dia ngaku jadi dokter dan diterima. Terus kerja beneran jadi dokter. Digaji pula sebulannya 7,5 juta. Laki-laki bernama Susanto ini memang benar-benar menang banyak. Tapi bagaimana caranya ya dia melamar jadi dokter, lulusan SMA bisa diterima? Yang pertama, Susanto itu mengandalkan kuota internet. Kemudian dia berselancar di dunia maya untuk mencari identitas dokter yang bisa dia gunakan. Dasar hoki, akhirnya dia menemukan berkas data pribadi seorang dokter mulai dari KTP-nya, SKCK, ijazah, surat praktek dokter, portofolio, sampai sertifikat dokter. Dokter yang dia ambil identitasnya adalah Anggo Yurikno. Setelah dia dapat berkas pribadi dokter, kemudian dia gunakan skill editing fotonya. Foto ijazah si dokter dia ganti dengan fotonya, termasuk KTP hingga portofolio. Semuanya dia ganti hanya dengan skill editing foto yang dia bisa. Setelah beres dia mengedit foto, dia print dan dokumennya dia scan. Hingga akhirnya ketika dia melamar ke manajemen rumah sakit, ternyata manajemen rumah sakit percaya kalau itu adalah berkas si Susanto. Dipastikan rumah sakit itu, alhasil rumah sakit itu tertipu. Rumah sakit itu percaya itu adalah berkas Susanto. Akhirnya ada jadwal tes wawancara bagi Susanto oleh rumah sakit tersebut. Nama rumah sakitnya adalah Rumah Sakit PHC, salah satu milik Pertamina. Setelah Susanto tahu bahwa dia akan dipanggil oleh rumah sakit dalam rangka tes wawancara, Susanto kemudian berselancar media sosial. Dia cari tuh identitas si dokter, sampai hobinya, bagaimana cara prakteknya, siapa teman-temannya, supaya nanti pas diwawancara dia seolah-olah seperti dokter Yatno itu. Agar saat diwawancara dia seolah seperti dokter Anggo. Benar saja saat tes wawancara dia benar-benar menjelma sebagai seorang dokter. Keren banget tuh aktingnya ya. Sampai pihak rumah sakit pun percaya bahwa dia benar-benar seorang dokter. Alhasil dia diterima di rumah sakit dan ditempatkan di sebuah klinik. Ketiga, PT Pertamina EP4 Blok Cepu, tanggal 15 Juni 2020 sampai akhir Desember. Nah, di akhir Desember, pihak manajemen rumah sakit meminta kembali berkas si Susanto karena rencananya dia mau diperpanjang kontraknya. Merasa pede bahwa rumah sakit telah percaya dengan berkas-berkas yang dia bikin, dia kirimlah berkas-berkas zaman dulu itu melalui pesan WhatsApp. Nah, disinilah awal mula kedoknya terbongkar. Setelah manajemen rumah sakit menerima berkas Susanto, dilihat lagi, dibuka lagi, ternyata dicek. Setelah dicek di website, akhirnya rumah sakit menemukan ada 2 foto yang berbeda dengan nama yang sama. Kemudian dia konfirmasi ke dokter yang telah dikonfirmasi sertifikat registrasi dokternya. Ternyata yang menipu adalah Susanto. Merasa yakin Susanto telah menipu rumah sakit, akhirnya pihak rumah sakit menelepon polisi dan kemudian Susanto ditangkap dan ternyata terbukti bahwa Susanto selama ini menipu rumah sakit. Ya wajar saja dia lulusan SMA menjadi dokter. Wah wah wah, ini akal-akalan Susanto luar biasa nih, bisa bikin rumah sakit tertipu. Tapi akhirnya terbongkar juga dan akhirnya kini Susanto mendekam di penjara. Susanto, akal-akalanmu itu lele. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di rumah sakit manapun. Bisa kebayang dong, kita diperiksa oleh dokter, dokternya gadungan.